Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Buruh ancam demo besar jika DPR masih saja membahas Omnibus Law saat pandemi Corona. Wah. Kelompok buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI mendesak DPR RI untuk menghentikan pembahasan RUU Cipta Kerja Omnibus Law selama pandemi virus Corona atau COVID-19 yang belum berhenti di Indonesia. Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan jika DPR masih saja membahas Omnibus Law dalam rapat paripurna di Senayan pada hari Senin 30 Maret hari ini, maka pihaknya akan menyiapkan massa untuk turun ke jalan tanpa peduli bahaya Corona. Bila DPR mengabaikan permintaan para buruh yang menolak Omnibus Law, buruh akan turun ke jalan untuk melakukan aksi besar-besaran menolak RUU Cipta Kerja. Kami tak peduli dengan adanya larangan unjuk rasa di tengah pandemi Corona. Begitu kata Said Iqbal dalam keterangannya pada hari Senin 30 Maret. Bahkan bila perlu, RUU Cipta Kerja tersebut di-drop dari Prolegnas tahun 2020. KSPI meminta anggota DPR untuk segera mencari jalan keluar mengatasi pandemi Corona di Indonesia, termasuk memikirkan para nasib buruh yang terancam terkena PHK akibat ekonomi yang terus melemah. Misalnya dengan membuat kebijakan bahan baku impor dipermudah masuk, menstabilkan nilai tukar rupiah, menurunkan harga BBM dan juga gas industri di tengah anjloknya harga minyak mentah dunia, dan pemberian insentif bagi industri yang terdampak. Diketahui pada hari Minggu 29 Maret, Indonesia sudah tercatat 1.285 orang yang positif Corona. 1.107 diantaranya dirawat dan 114 orang telah meninggal dunia. Selain itu, buruh pun juga menilai DPR ini tak memiliki empati jika mereka masih membahas Omnibus Law di saat tengah terjadi Corona. Kelompok buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI menolak usulan fraksi Partai Nasdem untuk mempercepat pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja dan RUU Omnibus Law Perpajakan dalam rapat paripurna DPR RI pada hari Senin 30 Maret. Presiden KSPI Said Iqbal berkata usulan itu menunjukkan bahwa DPR RI ini tidak memiliki empati terhadap rakyat kecil. Menurutnya, anggota Dewan harus memprioritaskan penanganan pandemi Corona daripada kepentingan kelompoknya. Mereka tidak mempunyai empati terhadap rakyat kecil dan juga buruh yang menolak Omnibus Law, di mana hingga saat ini masih terus bekerja di perusahaan, tidak diliburkan di tengah pandemi. Begitu kata Iqbal. Iqbal meminta DPR RI membela para pekerja yang masih menjalankan roda ekonomi di tengah pandemi Corona. Salah satunya dengan meliburkan para buruh dan memastikan upah serta THR mereka dibayar penuh. DPR juga diminta untuk mendesak pemerintah mengendalikan nilai tukar rupiah, memudahkan impor bahan baku, bantuan dana untuk pekerja yang dirumahkan, memberi insentif kepada industri terdampak Corona dan menurunkan harga BBM, serta gas untuk keperluan industri. Iqbal juga mendesak DPR untuk menghentikan pembahasan Omnibus Law yang tidak pro rakyat. Dia juga menampik anggapan bahwa Omnibus Law ini bisa menyelamatkan ekonomi Indonesia pasca Corona, seperti yang diklaim oleh Partai Nasdem. Omnibus Law bukanlah solusi terhadap darurat PHK dan bukan solusi di saat menurunnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia akibat pandemi Corona. Karena sudah jelas Omnibus Law tidak dipersiapkan untuk mengantisipasi COVID-19. Sebelumnya diberitakan bahwa Sekretaris Fraksi Partai Nasdem, Saan Mustafa, mengatakan bahwa percepatan pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja dan RUU Omnibus Law Perpajakan di dalam rapat paripurna DPR RI pada hari Senin 30 Maret. Saan beralasan bahwa paket kebijakan ekonomi di dalam dua RUU itu bisa menyelamatkan ekonomi Indonesia dari dampak Corona. Pasca virus Corona, tentu perlu ada pemulihan yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh DPR. Terkait dengan hal itu, kalau pimpinan sudah menelaah dan mengkaji terkait dengan surat Presiden mengenai Omnibus Law, baik perpajakan maupun cipta kerja mungkin akan jauh lebih baik kalau misalnya mulai dibahas, ucap Saan dalam rapat. Massa buruh dari berbagai serikat melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta pada hari Rabu 11 Maret. Mereka datang meminta bantuan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menolak kebijakan Omnibus Law RUU Cipta Kerja oleh pemerintah. Kami meminta bantuan Gubernur kami, Gubernur Indonesia untuk membantu kami menolak Omnibus Law ke pemerintah pusat, kata seorang orator dari atas mobil komando di depan Balai Kota pada hari Rabu 11 Maret. Para buruh pun yakin
Kedudukan Anies sebagai orang nomor satu di ibu kota dapat membantu menyampaikan aspirasi mereka ke pemerintah pusat. Mereka juga meyakini Anies memiliki sikap yang sama dengan buruh, menolak Omnibus Law karena dianggap merugikan kaum buruh. Untuk itu, ia juga mendoakan Anies bisa menjadi presiden pada tahun 2024 mendatang karena telah mendukung gerakan buruh. Kami mempunyai keyakinan bahwa Pak Gubernur mendukung gerakan tolak Omnibus Law. Kita doakan Bapak Gubernur Indonesia 2024 jadi presiden mendatang. Beliau gubernur reformis, tidak seperti presiden kita. Kita tolak Omnibus Law, kata orator. Para buruh pun yakin jika Anies bergerak menolak Omnibus Law, maka pemerintah daerah lainnya juga pasti akan tergerak untuk menolak. Kalau hari ini Pak Anies menolak, nanti gubernur di Indonesia pun juga akan menolak. Dari bupati, wali kota se-Indonesia juga akan menolak. Pantauan dari CNN Indonesia, di lapangan para buruh melakukan aksi dengan membawa sejumlah atribut seperti bendera. Beberapa di antaranya bertuliskan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, Federasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia, dan Gerakan Buruh Jakarta. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Andrian Syah saat dikonfirmasi menyebut bakal menerima sejumlah perwakilan buruh untuk mendengarkan masukan mereka. Katanya itu akan diterima dulu dan mau minta dukungan saja ke DKI. Di tempat terpisah, ribuan massa buruh dan juga mahasiswa yang tergabung dalam aksi gerakan tolak Omnibus Law atau Getol di Jawa Timur mulai melakukan aksi unjuk rasa di Bundaran Waru, Surabaya. Massa buruh yang tiba di Bundaran Waru Rabu 11 Maret siang terdiri dari FSKEP, KSPI, SPBSI, SPSI, FSPMI, dan sejumlah serikat pekerja lainnya. Mereka pun kemudian berkumpul dan menunggu massa buruh dari daerah-daerah lainnya. Ketua Umum KSPI Sunandar mengatakan Omnibus Law merupakan ancaman bagi para tenaga kerja di Indonesia. Salah satunya adalah soal sistem pengupahan. Yang pertama, di RUU itu sudah jelas menghilangkan prinsip jaminan pendapatan. Yang ini berbicara UMK akan dihilangkan, diganti upah minimum provinsi dan upah kesepakatan. Jika upah minimum ditetapkan dalam undang-undang, maka buruh tak akan mendapatkan jaminan upah yang layak ke depannya. Lantaran besaran akan diatur berdasarkan kesepakatan dan bukan dari standar. Selain elemen buruh, massa dari kalangan mahasiswa asal Universitas Internasional Semen Indonesia, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, dan Politeknik Elektronika Negeri Surabaya juga turut bergabung dalam aksi itu. Sementara itu, Polda Jawa Timur mengerahkan ribuan personel untuk mengamankan aksi buruh dan juga mahasiswa di Bundaran Waru. Total 3.432 personel diterjunkan. Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Trunoyodo, Wisnu Andiko, juga mengatakan 2 personel Polres akan turut dikerahkan dalam pengamanan aksi. Polres Sidoarjo 560 personel dan Polrestabes Surabaya 2.872 personel backup Polda Jatim. Truno juga mengatakan Polres Sidoarjo bakal mengamankan jalur masuk massa ke Surabaya, sedangkan Polrestabes Surabaya mengamankan titik aksi. Selain itu, polisi juga melakukan rekayasa lalu lintas dan penyekatan massa di beberapa titik. Hal itu dilakukan untuk meminimalisir ada tindakan di luar kegiatan aksi. Tak hanya itu, Polda Jatim juga akan mengerahkan pasukan Asmaul Husna. Pasukan ini dinilai dapat meredam massa aksi jika mulai tak kondusif. Pasukan ini nantinya terdiri dari sejumlah poluan dan juga polisi yang mengenakan peci dan kerudung berwarna putih. Mereka melantunkan syair Asmaul Husna. Presiden KSPI Said Iqbal mengancam elemen buruh di seluruh wilayah Indonesia akan mogok kerja massal jika tuntutan mereka soal pencabutan Omnibus Law RUU Cipta Kerja tidak didengarkan oleh pemerintah. Iqbal menegaskan penghentian proses produksi adalah kekuatan istimewa elemen buruh. Bahkan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Konvensi Organisasi Buruh Internasional Nomor 87 pun menjamin hak untuk mogok kerja. Kekuatan buruh kedua telah melumpuhkan ekonomi. Kita nggak usah datang ke istana, ke DPR, ke Monas, tinggal instruksi berhenti stop produksi. Begitu kata Iqbal saat jumpa pers pada hari Rabu 11 Maret di Jakarta.